Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ranita Popi Agustin, mahasiswa Universitas Sultan Ageng Tirtayasa dengan nomor induk mahasiswa 555220091. Video kali ini akan membahas tentang value relevance of accounting information, nilai relevansi dari informasi akuntansi untuk memenuhi tugas mata kuliah teori akuntansi. Baik, langsung saja. Pertama ada pendahuluan terlebih dahulu, di mana jika teori pasar efisien dan teori keputusan mendasari deskripsi wajar atas realitas rata-rata, kita mestinya dapat mengamati bahwa nilai saham di pasar akan merespon adanya informasi baru dengan cara yang dapat diprediksi. Hal ini mengarahkan pada dilakukannya penelitian-penelitian empiris mengenai hal tersebut, meskipun terdapat kesulitan dalam merancang eksperimen untuk menguji implikasi dari kebermanfaatan keputusan atau decision usefulness atas informasi akuntansi, penelitian tersebut telah menemukan bahwa harga saham di pasar sekuritas memang merespon terhadap informasi akuntansi. Dan ketika harga saham bereaksi dengan informasi dengan cara tersebut, kita dapat mengatakan bahwa informasi akuntansi memiliki relevansi nilai atau value relevance. Eh, Pembahasan pertama adalah tentang outline of the research problem, reasons for market response, di mana pertimbangan beberapa prediksi berikut mengenai perilaku investor dalam menanggapi informasi laporan keuangan. Yang pertama, investor memiliki keyakinan sebelumnya mengenai kinerja perusahaan di masa depan dan dapat berupa dividen, arus kas, dan atau laba yang memiliki pengaruh terhadap pengembalian yang diharapkan dan risiko sekuritas perusahaan. Yang kedua, setelah dirilisnya laba bersih periode berjalan, beberapa investor akan dengan cepat memutuskan mencari lebih banyak informasi dengan menganalisis jumlah pendapatan. Yang ketiga, investor telah merevisi secara positif keyakinan mereka mengenai kinerja perusahaan di masa depan. Akan cenderung membeli saham perusahaan pada harga pasar saat ini, dan sebaliknya pula bagi investor yang telah merevisi keyakinan mereka secara negatif. Finding the market response. Yang pertama, teori pasar efisien menyeratkan bahwa pasar akan bereaksi dengan cepat terhadap informasi baru. Akibatnya, penting untuk mengetahui kapan laporan laba bersih tahun berjalan diumumkan kepada publik. Yang kedua, kabar baik atau buruk dalam laporan laba bersih biasanya dievaluasi relatif terhadap apa yang diharapkan investor. Ada banyak peristiwa yang terjadi yang akan mempengaruhi volume dan harga saham perusahaan. Nah, ini berarti bahwa respon pasar terhadap laba bersih yang dilaporkan dapat sulit untuk diketahui. Selanjutnya ada separating market wide and firm specific factors, di mana model pasar secara luas digunakan untuk memisahkan faktor pasar dan spesifik perusahaan yang mempengaruhi pengambilan sekuritas. Nah, di sini ada ilustrasi grafis dari model pasar untuk perusahaan J untuk periode T di mana lama periodenya adalah 1 hari. Nah, di sini diketahui hasil yang diharapkan adalah 0,0009. Sekarang asumsikan bahwa pengembalian aktual atas saham perusahaan J untuk hari 0 adalah 0,0015. Nah, maka perbedaan antara pengembalian aktual dan yang diharapkan adalah 0,0006 untuk hari ini. Nah, angka 0,0006 ini adalah perkiraan yang abnormal atau perusahaan spesifik atas pengembalian saham perusahaan J untuk hari itu. Nah, pengembalian abnormal ini juga diartikan sebagai tingkat pengembalian saham perusahaan J untuk hari 0 setelah dihapusnya faktor pasar. Selanjutnya adalah comparing returns and income. Jika laba bersih tak terduga adalah berita baik, yaitu laba bersih tak terduga positif, maka dengan efisiensi yang wajar pada pasar sekuritas, abnormal return saham yang positif merupakan bukti bahwa investor rata-rata bereaksi positif terhadap berita baik yang tak terduga dalam pendapatan. Penalaran yang sama berlaku jika laba yang dilaporkan pada saat pengumuman adalah berita buruk.
Dan jika return abnormal positif dan negatif seputar berita penghasilan yang baik atau buruk ditemukan pada seluruh sampel perusahaan, peneliti dapat menyimpulkan bahwa prediksi yang didasarkan atas teori keputusan dan teori pasar sekuritas efisien benar terbukti. Hal ini pada gilirannya akan mendukung pendekatan kebermanfaatan dalam pengembalian keputusan pada akuntansi dan pelaporan keuangan. Karena jika investor tidak menganggap bahwa informasi laba bersih bermanfaat, maka respon pasar akan sulit diamati. Dua adalah the Ball and Brown Study. Metodologi dan finding, penemuan. Nah, pada tahun 1968, Ball and Brown, BB memulai tradisi penelitian empiris akuntansi di pasar modal. Mereka meneliti sampel 260 perusahaan yang terdaftar di New York Stock Exchange NYSE selama 9 tahun dari 1957 ke 1965. Tugas pertama Ball and Brown adalah untuk mengukur kandungan informasi dari laba, yaitu apakah laba yang dilaporkan besar dari apa yang diharapkan oleh pasar, good news, atau kurang dari yang diharapkan, bad news. Perusahaan dengan pendapatan lebih tinggi dari tahun lalu akan diklasifikasikan sebagai bad news. Outcomes of the BB study, salah satu hasil yang paling penting dari penelitian BB Ball and Brown adalah bahwa mereka membuka sejumlah permasalahan tambahan terkait kebermanfaatan. Pertanyaan mengenai besarnya respon diteliti, misalnya oleh Dufour, Clark, and Wright atau mereka bertiga sebut dengan BCW pada tahun 1979, di mana setelah perbandingan perubahan laba terduga dengan abnormal return saham, mereka menemukan bahwa semakin besar perubahan laba terduga, maka semakin besar respon pasar saham. Yang ketiga, earnings response coefficient. Koefisien respon laba mengukur sejauh mana respons abnormal return saham perusahaan terhadap komponen laba terduga perusahaan yang menerbitkan saham tersebut. Reasons for differential market response. Yang pertama, the beta. Semakin berisiko urutan pengembalian yang diharapkan di masa depan atas suatu perusahaan, maka semakin rendah nilainya bagi investor yang menghindari risiko hal-hal lain yang sama. Nah, untuk investor yang terdiversifikasi, ukuran risiko yang relevan atas saham adalah beta. Yang kedua adalah struktur saham. Nah, untuk perusahaan yang tinggi, peningkatan leverage, katakanlah pada laba sebelum bunga, menambah kekuatan dan keamanan atas obligasi dan hutang lainnya, sehingga banyak kabar baik mengenai laba lebih ditujukan ke debt holders daripada pemegang saham. Yang ketiga ada kesamaan harapan investor. Investor yang berbeda akan memiliki harapan yang berbeda pula mengenai laba perusahaan periode berikutnya, tergantung dari informasi awal yang mereka miliki dan sejauh mana kemampuan mereka untuk mengevaluasi informasi tersebut. Lalu ada peluang pertumbuhan, GN good news atau bad news untuk laba saat ini dapat mengisyaratkan prospek pertumbuhan masa depan perusahaan dan karenanya IRC yang lebih tinggi. Terakhir ada kualitas laba. Dalam hal kualitas laba, persistensi laba merupakan rata-rata tertimbang dari persistensi berbeda dari komponen pendapatan. Nah, tiga jenis peristiwa laba yang pertama adalah permanen, diharapkan bertahan tanpa batas waktu. Transitoris mempengaruhi laba pada tahun berjalan tapi tidak tahun depan. Dan yang terakhir adalah harga tidak relevan, persistensi nol. Selanjutnya ada caveat about the best accounting policy. Akuntan mungkin akan lebih mengetahui sejauh mana mereka dapat memberikan informasi yang bermanfaat kepada investor, tetapi belum tentu masyarakat akan menjadi lebih baik dengan informasi tersebut. Alasannya adalah bahwa informasi memiliki karakteristik barang publik. Nah, sebuah barang publik adalah barang yang ketika dikonsumsi oleh satu orang tidak menghilangkan atau mengurangi kebermanfaatannya ketika digunakan oleh yang lain. Konsumsi barang privat misalnya atau menghilangkan kegunaannya bagi konsumen lainnya. Investor dapat menggunakan informasi dalam laporan tahunan tanpa menghilangkan kegunaannya untuk investor lain. Konsekuensinya, pemasok barang publik mungkin mengalami kesulitan dalam membebani biaya untuk produk ini, sehingga kita sering menyaksikan barang publik disediakan oleh lembaga pemerintah. Nah, jika suatu perusahaan mencoba untuk membebankan biaya kepada investor untuk laporan tahunannya, mungkin tidak akan ada banyak pelanggan yang tertarik karena sebuah laporan tahunan setelah dibuat dapat diunduh oleh banyak pengguna.
Untuk saat ini yang menjadi poin penting adalah benar bahwa akuntan dapat dipandu oleh respon pasar untuk mempertahankan dan meningkatkan posisi kompetitif mereka sebagai pemasok ke pasar untuk informasi. Juga benar bahwa pasar sekuritas akan bekerja lebih baik sepanjang harga saham memberikan indikasi yang baik dari peluang investasi real yang mendasarinya. Namun pertimbangan sosial juga menunjukkan bahwa sebagai aturan umum, Badan Penetapan Standar Akuntansi harus waspada dalam menggunakan respon pasar sekuritas sebagai satu-satunya panduan untuk keputusan mereka. Terakhir, conclusions of value relevance. Akuntan harus berhati-hati dalam menyimpulkan bahwa kebijakan akuntansi dan pengungkapan yang menghasilkan respon pasar terbesar adalah yang terbaik bagi masyarakat. Ini tidak selalu benar karena sifat barang publik dari informasi akuntansi. Investor tidak akan selalu menuntut jumlah informasi yang benar karena mereka tidak menanggung biaya penuh. Pertimbangan ini membatasi kemampuan penelitian mengenai kebermanfaatan keputusan untuk membantu pembuat standar akuntansi. Meskipun begitu, hingga saat ini pendekatan informasi mendominasi teori akuntansi keuangan dan penelitian. Dimulai dengan penelitian Bow and Brown pada tahun 1968, di mana penelitian tersebut telah mengarahkan ke banyak penelitian empiris lainnya yang memperkaya pemahaman tentang kebermanfaatan keputusan decision usefulness informasi akuntansi bagi investor. Baik, itu tadi adalah materi tentang value relevance of account information, nilai relevansi dari informasi akuntansi untuk pemenuhan tugas mata kuliah teori akuntansi keuangan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.